746 kabar gembira, cara melarikan diri dari tubuh zombie. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Beberapa hari kemudian, Tai Bai Yun Seng kembali ke tanah suci Hu Immortal. Fang Yuan menemuinya dan melihat kegembiraan di matanya, berkata, "Bai tua, tampaknya kau telah memperoleh sesuatu yang hebat dalam perjalanan ke Laut Timur ini." Tai Bai Yun Seng tertawa terbahak-bahak, adik junior tetap tajam seperti biasa, benar. Coba tebak apa yang kudapatkan kali ini. Fang Yuan berkata dengan rasa ingin tahu, Peri Yulu adalah pelayan wanita dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Dia menguasai jalur tanah dan jalur air, dia ahli dalam pertahanan dan penyembuhan. Aku tahu tentang kelompok yang kau bawa untuk menyerang tanah suci. Apakah kau tiba-tiba berhasil dalam satu kali percobaan, dan berhasil merebut tanah suci Yulu? Sebenarnya, Fang Yuan tidak berpikir baik tentang prospek perjalanan Tai Bai Yun Seng. Ekspresi Tai Bai Yun Seng berubah kaku, dia mendesah, jadi adik junior tidak menyangka kita akan berhasil, ternyata kau benar. Dalam upaya ini, kita menyerang tanah yang diberkati selama 7 hari 7 malam, tetapi kita dikalahkan oleh roh tanah, dan menderita kerugian besar. Seorang Dewa Gu hampir mati, tetapi aku menggunakan manusia seperti sebelumnya sebagai Dewa Gu untuk menyelamatkan orang ini. Oh, Fang Yuan mengangkat alisnya. Dia tahu tentang nilai manusia seperti sebelumnya sebagai Dewa Gu. Begitu Tai Bai Yun Seng mengungkap Gu ini, nilainya akan sangat meningkat di antara sekelompok orang ini. Seperti yang diharapkan, Tai Bai Yun Seng melanjutkan, setelah manusia seperti sebelumnya sebagai Dewa Gu terungkap, aku mendapatkan banyak perhatian dan rasa hormat. Selanjutnya, Shark Demon mengundangku dengan antusias untuk pergi ke aliansi zombie Laut Timur sebagai tamu. Mengapa aku berani pergi ke markas orang lain sendirian? Jadi, aku menolaknya. Pada akhirnya, Shark Demon dan 2 zombie abadi lainnya menjamuku di tanah yang diberkati Haisi, dan selama perjamuan itu aku mendengar berita penting. Mengatakan demikian, Tai Bai Yun Seng berhenti, menghentikan kata-katanya saat dia menatap Fang Yuan dengan mata berbinar. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, dia mengikuti niatnya dan bertanya, "Hehehe, berita penting apa ini? Sampai kau meninggalkanku tergantung seperti ini." Ekspresi Tai Bai Yun Seng serius, dia berkata, "Itu adalah metode yang dapat menghidupkanmu kembali. Saudara junior, itu adalah metode untuk membebaskan diri dari tubuh zombie abadimu." Oh, alis Fang Yuan terangkat. Dia tidak membuat kemajuan apapun setelah bergabung dengan aliansi zombie dataran utara. Tidak disangka bahwa Tai Bai Yun Seng akan membuat lebih banyak kemajuan sebelum Fang Yuan bahkan memperoleh apapun. Metode apa itu? Fang Yuan bertanya. Tai Bai Yun Seng berkata, "Iblis Hiu memiliki seorang istri bernama Su Baimen, dia juga seorang zombie abadi. Dahulu kala, dia memperoleh Gu abadi jalur waktu dari sebuah kesempatan setelah mengalahkan musuh yang kuat, namanya adalah Jangkar Waktu. Gu ini dapat meninggalkan jejak di sungai waktu, meskipun itu sendiri tidak berguna, jika dipasangkan dengan Gu abadi jalur waktu yang lain, efeknya sungguh luar biasa." Fang Yuan mendengar ini dan mengerti apa yang akan dikatakan Tai Bai Yun Seng. Matanya berbinar, tetapi dengan cepat meredup, "Bai tua, aku mengerti maksudmu. Aku pernah mendengar tentang Gu abadi jangkar waktu dahulu kala, jika dipasangkan dengan lanskap seperti sebelumnya milikmu, itu memang dapat membuat gunung atau sungai dikembalikan ke periode waktu tertentu. Jika digunakan dengan manusia seperti sebelumnya, secara teoritis dapat mengirim target kembali ke kondisi tubuh mereka pada periode waktu tertentu juga. Tetapi persyaratan untuk ini adalah, Gu abadi jangkar waktu harus meninggalkan tanda terlebih dahulu. Itu benar, Gu abadi milik manusia seperti sebelumnya milikku hanya dapat kembali ke masa lalu dalam sekejap, tetapi dengan Gu abadi jangkar waktu, kita dapat melampaui batas satu sekejap itu. Adik junior, dengan metode ini, kamu mungkin dapat menyingkirkan status zombie abadi milikmu." Tai Bai Yun Seng bersemangat. Kata-kata Tai Bai Yun Seng tidak salah. Gu adalah esensi dari langit dan bumi, masing-masing memiliki satu efek, semuanya berbeda. Gu abadi itu unik, meskipun mereka kuat, mereka memiliki kelemahan dan keterbatasan. Manusia adalah roh dari semua makhluk, mereka paling terampil dalam kebijaksanaan dan penciptaan. Dengan menggunakan kombinasi cacing Gu yang berbeda, mereka dapat meningkatkan efek keseluruhan dan menebus kelemahan Gu masing-masing. Dengan bantuan Gu abadi jangkar waktu,
Gu abadi manusia seperti sebelumnya dapat terbebas dari batasan instan tunggal, tetapi, Fang Yuan menggelengkan kepalanya, melanjutkan, penggunaan dua Gu abadi secara terkoordinasi tidak semudah hanya menggunakannya, banyak Gu fana dibutuhkan pada saat yang sama. Faktanya, Gu abadi lainnya mungkin juga dibutuhkan, untuk membentuk jurus pembunuh abadi. Jangkar waktu dan manusia seperti sebelumnya memang dapat berkoordinasi secara teoritis. Tetapi Anda tidak memiliki jurus pembunuh abadi yang sesuai, saya pikir Shark Demon memberi Anda keramah tamahan seperti itu karena dia ingin Anda membantu mereka, untuk berkontribusi pada manusia seperti sebelumnya sehingga mereka dapat meneliti jurus pembunuh abadi, bukan? Tai Bai Yun Seng mengangguk terus-menerus, memuji, adik laki-laki pintar, Anda menebak dengan tepat, memang begitu. Sayang sekali, sayang sekali. Fang Yuan menggelengkan kepalanya lagi. Sayang apa? Saya pikir metode ini memiliki harapan yang tinggi. Tai Bai Yun Seng menatap Fang Yuan dengan ragu. Bai tua, kau harus tahu, fakta bahwa aku telah menjadi zombie abadi telah lama ditetapkan. Mungkin Shark Demon dan yang lainnya telah menggunakan Gu abadi jangkar waktu sebelum menjadi zombie abadi, dan meninggalkan jejak di sungai waktu, tapi aku tidak melakukannya. Jadi, bahkan jika kau berhasil meneliti jurus pembunuh ini, itu tidak berguna bagiku. Fang Yuan menghela nafas. Tai Bai Yun Seng tertawa, adik junior, kekhawatiranmu benar. Tapi aku punya kabar baik untukmu, yaitu, Su Bai Men dan Shark Demon tidak menggunakan jangkar waktu Immortal Gu untuk meninggalkan jejak. Oh, dulu, Su Bai Men berhasil memukul mundur musuh-musuhnya dan memperoleh Gu abadi jangkar waktu, tetapi dia tidak tahu kegunaannya. Su Bai Men terluka parah saat itu, dia tidak punya pilihan selain menjadi zombie abadi. Setelah Shark Demon mengetahui hal ini, untuk menemani istrinya, dia menjadi zombie abadi meskipun dia memiliki umur yang panjang. Bertahun-tahun setelah keduanya menjadi zombie abadi, mereka akhirnya mengetahui tentang asal-usul dan penggunaan Gu abadi jangkar waktu. Jadi begitulah, ekspresi Fang Yuan berubah. Mendapatkan Gu abadi yang misterius dan menghabiskan beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun untuk mempelajari tentang asal-usul dan penggunaannya, ini cukup umum. Sebelumnya di tanah terberkati pengadilan kekaisaran, Fang Yuan juga memperoleh banyak Gu abadi, tetapi dia tidak berani mengujinya secara sembarangan. Untungnya, ada roh tanah Langya yang menjelaskan informasi mengenai Gu tersebut. Tai Bai Yun Seng melanjutkan, ketika mereka mengetahui tentang penggunaan Gu jangkar waktu, mereka sangat menyesal, tetapi sudah terlambat. Aku memiliki kekhawatiran yang sama sepertimu, adik junior, dan bertanya kepada mereka selama perjamuan. Shark Demon dan zombie abadi lainnya menyebutkan metode lain, yaitu Spring Autumn. Cicada. Oh, Fang Yuan memiliki ekspresi penasaran tetapi curiga, Spring Autumn Cicada adalah Gu mistis itu. Legenda mengatakan bahwa ia dapat melakukan perjalanan menyusuri sungai waktu, dan kembali ke masa lalu. Tetapi itu tidak pernah dikonfirmasi. Tai Bai Yun Seng tidak curiga apapun, Spring Autumn Cicada tidak dapat diandalkan, menyebutkan Spring Autumn Cicada hanya sebagai contoh. Shark Demon mencoba mengatakan bahwa meskipun mereka melewatkan waktu untuk menggunakan Gu abadi jangkar waktu, jika mereka dapat menggunakan Gu abadi seperti Spring Autumn Cicada, mereka dapat membawa Gu abadi di depan sungai waktu. Pada saat itu, menggunakan Gu abadi jangkar waktu untuk meninggalkan tanda di hulu, seseorang dapat menggunakan manusia seperti sebelumnya sebagai Gu abadi dengan sukses. Aku pikir metode ini memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Fang Yuan memejamkan matanya sedikit, ia tenggelam dalam pikirannya yang mendalam dan tidak berbicara. Yang tidak diketahui oleh Tai Bai Yun Seng adalah, Fang Yuan di depannya adalah pemilik Spring Autumn Cicada. Baik Shark Demon maupun Tai Bai Yun Seng, mereka tidak mengenal Spring Autumn Cicada, mereka hanya mengetahuinya dari rumor. Fang Yuan berpikir, jika aku bisa langsung menggunakan Spring Autumn Cicada, aku akan menggunakannya. Mengapa aku perlu menggunakan langkah tambahan dengan Gu abadi jangkar waktu? Namun, metode ini, secara teori, memungkinkan. Fang Yuan memiliki perjanjian dengan Gu kebijaksanaan, dengan cara tertentu, ia mengendalikan Gu kebijaksanaan. Ia dapat bangkit dengan cepat meskipun menjadi zombie abadi, menyerang maju dalam lebih dari setengah tahun, dengan cepat mengubah situasi dan keuangannya, setengah dari alasannya adalah karena Gu kebijaksanaan. Jika Fang Yuan ingin menggunakan Spring Autumn Cicada untuk terlahir kembali dan menyingkirkan masalah zombie abadi,
dia pasti sudah menggunakannya sejak lama. Artinya, kesampingkan dulu kemungkinan kegagalan Spring Autumn Cicada. Namun selama perjalanan di Northern Plains, Fang Yuan terlalu lemah, bahkan jika dia terlahir kembali dan melakukannya lagi, ada terlalu banyak variabel. Fang Yuan bahkan tidak memiliki keyakinan 5% untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar darinya. Kesepakatan dengan Gu Kebijaksanaan benar-benar karena waktu dan tempat yang tepat, momen itu terlalu unik. Gu Kebijaksanaan peringkat 9 adalah keuntungan terbesar Fang Yuan. Jika dia tidak mendapatkan Gu Kebijaksanaan, tidak akan ada manfaat yang lebih baik sebagai perbandingan. Selain Spring Autumn Cicada, ada Gu Abadi jalur waktu lainnya. Seperti Gu Abadi yang melihat ke belakang dan Gu Abadi yang mengingat dengan jelas, keduanya dapat membuat seorang Gu Abadi berdiri di masa sekarang dan mengamati masa lalu, kecuali keduanya memiliki perbedaan. Menggunakan melihat ke belakang di area hutan tanah tua akan memungkinkan seseorang untuk melihat pemandangan masa lalu yang gemilang. Menggunakan Gu Abadi yang mengingat dengan jelas akan memungkinkan seseorang untuk memeriksa masa lalu mereka sendiri. Dengan menyempurnakan kedua Gu Abadi bersama-sama, seseorang dapat memperoleh Gu Abadi tingkat 8 masa lalu yang ekstrim. Keinginan Gu Abadi dapat ditarik keluar dan mengamati semua yang telah terjadi di masa lalu melalui sungai waktu. Fang Yuan menyimpulkan dalam benaknya, jika aku memiliki Gu Abadi investigasi jalur waktu masa lalu yang ekstrim, menggunakannya dengan Gu Abadi jangkar waktu, aku mungkin dapat membentuk jurus pembunuh abadi jalur waktu, berdiri di masa sekarang dan menandai masa lalu. Selanjutnya, aku dapat menggunakan Gu Abadi manusia seperti sebelumnya untuk kembali ke tubuh manusiaku dan memulihkan keadaan hidupku, tanpa kehilangan Gu Kebijaksanaan. Tentu saja, Gu Abadi masa lalu yang ekstrim hanyalah sebuah contoh. Mungkin ada Gu Abadi jalur waktu lainnya yang lebih cocok dengan jangkar waktu. Fang Yuan memikirkannya sebelum membuka matanya. Bai tua, terima kasih. Ia mengucapkan terima kasih kepada Tai Bai Yun Seng dengan tulus, meskipun metode ini inovatif. Metode ini akan menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan sumber daya, ini setidaknya proyek 100 tahun. Namun, setidaknya ini adalah bentuk harapan. Kita seperti keluarga, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Tai Bai Yun Seng segera menanggapi. Namun, Tai Bai tua mengerti apa yang dikatakan Fang Yuan, ia mendesah sambil melanjutkan, tepat sekali. Setidaknya ini adalah harapan. Meskipun akan memakan waktu lama, selama periode ini, saudara junior, kau dapat menggunakan minyak hitam di Zombie Alliance untuk memperlambat kehancuran tanahmu yang terberkati. Meskipun minyak hitam sulit didapat, dengan hubungan kerjasamaku dengan Shark Demon, aku akan bisa mendapatkannya dalam jumlah yang cukup. Fang Yuan tertawa, selama kau pergi, aku telah menggunakan identitas palsu, bernama Sahuang, dan berhasil masuk ke Northern Plains Zombie Alliance. Jadi adik kelas punya rencana seperti itu. Fang Yuan melanjutkan, aku ingin menghadiri pelelangan di dataran utara, ikutlah denganku. Ini adalah jurus pamungkas yang tidak kukenal, jurus ini berasal dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Aku punya beberapa jurus pamungkas jalur awan, kau bisa melihatnya, bukankah kau juga sedang mengolah jalur awan sekarang? Tai Bai Yun Seng menerima jurus pamungkas ini saat perasaan hangat muncul di hatinya. Ketika aku memikirkan masalah adik laki-lakiku, dia juga memperhatikan kentunganku. Fang Yuan menunjukkan kepadanya tawanan Gu Immortal dan kesepakatan yang dimilikinya dengan roh tanah Langya. Tai Bai Yun Seng terkejut, dia berkata dengan khawatir dan gembira, sepertinya pelelangan ini akan menjadi pertunjukan yang hebat. Aku akan pergi bersamamu. Akan lebih baik jika Hei Loulan dan Peri Lisan juga ada di sana. Mereka pasti akan pergi. Tetapi meskipun aliansi kita terekspos ke Hei Cheng, sekarang bukan saatnya untuk bepergian secara terbuka dengan mereka. Kata Fang Yuan, adik laki-laki masuk akal. Tai Bai Yun Seng mengangguk. Gunung itu menjulang tinggi di atas awan, di puncaknya, ada kolam seperti cermin, memantulkan jejak awan di langit. Ini adalah tanah yang diberkati Zhen Wu, markas besar suku Yuan di dataran utara. Marga Yuan tidaklah langka, sangat biasa, di perbatasan selatan, Laut Timur, Gurun Barat, marga itu ada di kelima wilayah. Namun di dataran utara, marga Yuan jauh lebih penting, melambangkan kekuatan super, otoritas tertinggi. Di langit di atas air, seorang lelaki tua berjubah putih melambaikan tombaknya, auranya agung saat ia melecutkan arus angin yang menggerakkan awan. Lelaki tua itu berambut putih tetapi sangat bersemangat, tubuhnya bergerak,
terkadang secepat kilat, terkadang lambat seperti batu. Dengan tombak di tangannya, ia mengulurkannya seperti gerakan naga, itu sangat surrealis. Namun terlepas dari seberapa banyak keributan yang ditimbulkannya, danau di puncak gunung ini bahkan tidak memiliki riak, tenang seperti cermin. Air danau itu memiliki banyak kehidupan, rumput laut bergerak tanpa arus apapun di dalamnya. Sekelompok besar ikan mas memperhatikan lelaki tua berjubah putih itu mengayunkan tombaknya di bawah air, mereka terus-menerus membuka mulut sambil berbicara satu persatu. Pak Tua Yuan, tarianmu cukup bagus, pemandangan yang bagus. Keterampilan tombak ini tidak buruk, kamu memiliki jejak bayangan tombak Taois. Tombak itu disapu terlalu jauh, sudutnya sedikit melenceng. Mendengar perkataan ikan mas itu, lelaki tua itu menghentikan gerakannya, mendarat di samping kolam. Tombak panjang di tangannya masih memancarkan cahaya putih terang, berubah menjadi gu dan masuk ke jubahnya. Selanjutnya, dia memberi hormat kepada ikan mas di kolam sambil bertanya, bolehkah aku bertanya, sapuan horizontal sebelumnya, mengapa sudutnya melenceng? Kamu menggunakan terlalu banyak kekuatan. Terlalu kasar, kamu kehilangan keanggunanmu. Pak Tua, kamu terlalu tua tetapi masih bersemangat, kamu harus makan rumput laut untuk menurunkannya. Ikan mas itu berbicara tanpa henti, mengkritik tanpa henti. Ikan mas ini tidak biasa, kulit mereka seputih salju, sedangkan sisik mereka hitam seperti tinta. Hitam dan putih membentuk kontras yang jelas, tidak ada warna lain. Orang-orang menyebut mereka ikan mas bela diri sejati, mereka lahir dari surga dan bumi, masing-masing dari mereka adalah raja binatang yang bermutasi. Orang tua itu memikirkannya sebelum mengangkat jarinya, menggunakan lengannya sebagai ganti tombak, dan melatih gerakannya, apakah ini baik-baik saja? Tidak, salah. Orang tua, kamu sangat bodoh. Ikan mas itu berbicara satu demi satu, memarahi orang tua itu. Pada saat ini, seorang dewa Gu suku Yuan, Yuan Qi, datang berlari, mendengar kritikan ikan mas bela diri sejati. Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh, dia memberi hormat kepada orang tua itu sambil berkata dengan patuh, salam kepada tetua tertinggi pertama. Pria tua berjubah putih itu adalah tetua tertinggi pertama suku Yuan, yang memiliki tingkat kultivasi peringkat 7 dengan kekuatan tempur puncak. Melihat seseorang datang, dia mengerutkan kening dengan tidak senang, Junior Yuan Qi, mengapa kamu di sini? Bukankah aku mengatakan bahwa ketika aku sedang berlatih seni bela diri, aku tidak ingin ada yang menggangguku. Tuan, Anda telah memberitahu saya sebelumnya, jadi saya di sini untuk mengingatkan Anda agar tidak melewatkan pelelangan. Yuan Qi sangat hormat. Oh, ada hal seperti itu, saya hampir lupa, itu berarti pelelangan akan segera terjadi. Tetua tertinggi pertama suku Yuan menepuk dahinya. Yuan Qi tertawa getir, Tuan, hari ini adalah hari pelelangan. Ah, waktu berlalu begitu cepat. Nak, terima kasih telah mengingatkanku, ketika aku kembali, aku akan memberimu hadiah. Aku pergi. Mengatakan demikian, tetua tertinggi pertama suku Yuan melambaikan lengan bajunya dan seekor gu abadi terbang keluar dari kolam. Gu ini disebut bahasa manusia, yang dapat mengubah kata-kata binatang buas menjadi kata-kata manusia. Gu abadi bahasa manusia pergi, dan diskusi tentang ikan mas bela diri sejati berakhir. Orang hanya bisa mendengar sedikit gelembung saat mereka membuka mulut. Tetua pertama suku Yuan mengumpulkan gu abadi berbahasa manusia dan terbang menjauh, berubah menjadi cahaya. Kelompok ikan mas berenang mengelilingi satu sama lain, setelah berdiskusi, mereka merasa bosan dan berenang menjauh. Yuan Qi menatap sosok tetua pertama saat ia menghilang di cakrawala. Tetua pertama masih sama, ia mendesah, melambaikan lengan bajunya ke kolam. Angin bertiup dan awan bergerak, awan putih tebal menutupi dan menyembunyikan tempat penting ini di wilayah suku Yuan. Perahu Pul Magnolia kembali ke tanah air bunga teratai, nyanyian di aula berlangsung hingga larut malam. Danau memantulkan pohon willow yang dikelilingi kabut tipis, pegunungan di kejauhan menyerupai kontur janggut yang melengkung indah seperti bulan kuning. Seorang sarjana menggerakkan kepalanya sambil memegang gulungannya, duduk di sebuah paviliun dengan bunga teratai di dalam air. Ia membaca di malam yang tenang ini, saat angin bertiup dan aroma menyebar. Seorang pelayan wanita berada di samping sarjana itu. Wajahnya sangat elok, kulitnya seputih salju, dia memegang sebuah bejana kecil sambil menuangkan anggur ke dalam cangkir anggur. Setelah cendekiawan itu selesai membacakan puisinya,
dia memegang gulungannya sambil melihatnya sambil meraih cangkir anggur di atas meja. Dia meminum anggur itu tanpa melihatnya, setelah meneguknya, dia berkata, meskipun anggurnya enak, tidak banyak yang tersisa. Selama pelelangan ini, kita harus meminta beberapa kendil lagi dari orang itu. Hong Xiu, kau akan pergi bersamaku dalam perjalanan ini, biarkan Tianxiang tinggal di sini dan menjaga tanah yang diberkati. Baik, Tuan Muda. Pelayan wanita itu sangat gembira dan menjawab dengan cepat. Ding ding ding, suara gus surgawi gong abadi bergema di benak Gu Abadi Helangsi. Ia duduk di tanah, membuka matanya saat darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Gus surgawi gong abadi ini sangat kuat. Aku baru mengaktifkan 5% kekuatannya, tetapi kelima ususku bergeser dan darahku mengalir mundur, meskipun aku juga telah mengaktifkan jurus pembunuh fana tingkat atas. Helangsi tertawa sinis. Aliran darahnya kembali normal, dalam beberapa tarikan napas, seolah-olah ia tidak pernah terluka. Dengan kekuatan seperti itu, aku tidak perlu khawatir Gu Abadi tidak akan diperdagangkan oleh siapapun. Ia berdiri dan terbang menuju rawa alang-alang merah. Ini rawa alang-alang merah. Pemandangan di sini sangat bagus. Seorang Gu Abadi tingkat 8 yang mengenakan topi tinggi dan berwajah biasa sedang melihat ke bawah ke rawa alang-alang merah di bawahnya. Namun yang dilihatnya hanyalah alang-alang yang tumbuh, dengan jalur air yang rumit dan saling terkait, menyerupai labirin. Yang paling menarik perhatian di sini bukanlah bebek air, burung camar, atau ikan, melainkan alang-alang merah tua. Alang-alang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari air dengan kuat, seolah-olah membawa keagungan dan keberanian. Mereka mengesankan dan berkembang tanpa hambatan, dengan sikap seorang raja, mereka menaklukkan semua makhluk hidup di sini dan mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Dewa Gu tingkat 8 mengamati sebelum berkata dengan takjub, pemandangan ini memiliki kelembutan dan keagungan, sifat luar biasa tersembunyi dalam-dalam. Berdasarkan pemandangan seperti itu, Qin Bai Sheng ini jelas orang yang teliti meskipun dia agung, dia tidak terkendali tetapi juga memiliki pikiran yang licik. Tidak heran dia bisa menyebabkan keributan seperti itu dan mengadakan pelelangan besar ini. Tamu yang terhormat memiliki penilaian yang cemerlang. Dewa Gu tingkat 7 di sampingnya mengangguk setuju, tindakan Qin Bai Sheng benar-benar sumber keributan besar, itu adalah metode yang hebat untuk melindungi dirinya sendiri. Saya, Murong Jin Xiao, sangat mengagumi tindakannya. Saya menantikannya, pelelangan ini yang melibatkan hampir semua pahlawan Northern Plains. Gu Immortal peringkat 8 menyapa saat tamu terhormat itu menarik kembali pandangannya, nadanya menjadi bersemangat. Hahaha. Laut Timur kaya akan sumber daya, banyak pahlawan muncul dari sana. Tamu terhormat adalah penguasa suatu wilayah, mengendalikan seluruh lautan kaca, meskipun Northern Plains memiliki banyak bakat, hanya sedikit yang layak menerima pujian Anda. Kata Murong Jin Xiao dengan hormat. Dari kata-katanya, tampaknya tamu misterius ini bukanlah Gu Immortal Northern Plains, dia datang dari Laut Timur. Saudara Qin, kita bertemu lagi. Fang Yuan menangkupkan tinjunya, menyapa Qin Bai Sheng. Hahaha, saudara Sa, aku sudah menunggumu. Tapi aku tidak menyangka kau datang langsung dari pihak Peri Lisan. Qin Bai Sheng sangat antusias, dia meraih lengan Fang Yuan, seolah-olah dia benar-benar menganggapnya sebagai saudara. Fang Yuan dan Tai Bai Yun Sheng pergi bersama, mereka tidak melakukan perjalanan di dataran utara, sebaliknya, mereka memasuki tanah suci Peri Lisan dan menggunakan gu tanah berlubang untuk mencapai Tanah Suci Bai Sheng. Dengan kesepakatan mereka sebelumnya dan Gu Sumpah Gunung, Tanah Suci Peri Lisan dan Qin Bai Sheng telah disiapkan dengan sepasang gu tanah berlubang, yang memungkinkan mereka untuk terhubung. Fang Yuan membawa 13 peti mati awan tidur dan tiba di Tanah Suci melalui jalan ini, bertemu Qin Bai Sheng sekali lagi. Tidak ada pilihan, aku memiliki harta yang sangat berharga, dengan tingkat kultivasiku yang rendah. Aku hanya bisa datang ke sini melalui metode ini untuk mengurangi risiko. Fang Yuan sengaja tertawa getir. Jangan rendah hati, saudaraku, kamu sangat pandai bersembunyi, kedalamanmu tak terduga. Dengan hubunganmu dan Peri Lisan, siapa yang berani menargetkanmu? Qin Bai Sheng berkata dengan hormat. Tidak peduli seberapa hebat dirimu, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Tetapi jika aku memiliki kekuatan tempur seperti saudaraku, aku tidak akan takut. Fang Yuan dengan cepat menjawab, dalam hal keterampilan interpersonal, dia tidak kalah dengan Qin Bai Sheng. Aku ingin tahu siapa ini. Qin Bai Sheng berbalik,
menatap Tai Bai Yun Seng yang berada di sebelah Fang Yuan. Saat ini, Tai Bai Yun Seng telah menggunakan wajah yang tidak dikenalnya dan berubah menjadi lelaki tua biasa, penampilannya sangat berbeda dari sebelumnya. Ini teman baikku, Dewa Gu Bai Seng. Fang Yuan memperkenalkan tanpa rasa takut. Bai Seng, maafkan ketidaktahuanku, aku tidak tahu bahwa orang sekalibermu bersembunyi di dataran utara kita. Qin Bai Seng mengambil inisiatif untuk menyapa. Tidak, aku tersanjung. Tai Bai Yun Seng dengan cepat menjawab. Qin Bai Seng membawa Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng ke aula lelang. Untuk pelelangan ini, aku sengaja mengubah tanah terberkatiku untuk membentuk balai lelang yang besar ini. Qin Bai Seng memperkenalkan, ini sungguh luar biasa, ada aura yang sangat megah, seperti yang diharapkan dari pengaturan saudara Qin. Fang Yuan tersenyum sambil memuji. Qin Bai Seng menunjukkan sedikit kekhawatiran dan keraguan, berkata, aku tidak punya pilihan, banyak kekuatan besar dan ahli yang tak terhitung jumlahnya di dataran utara semuanya diundang ke pelelangan ini. Sebagai penanggung jawab, jika pelelangan terlalu kumuh, aku akan menyinggung mereka. Jujur saja, ada tekanan besar pada diriku akhir-akhir ini, aku hampir tidak bisa tidur. Untungnya, dengan saudara Sa, tanah terberkati pasti akan menjadi barang yang populer saat dilelang, aku tak sabar untuk melihat keributan itu. Aku ingin tahu apakah kamu punya banyak. Fang Yuan tidak menyebutkan angka, hanya tersenyum sambil berkata, saudara Qin, Anda bisa tenang saja, tidak perlu khawatir. Haha, tentu saja saya tidak khawatir. Tatapan mata Qin Bai Seng berkedip, karena dia tidak dapat menyelidiki jawabannya, dia mengubah topik pembicaraan, dalam pelelangan ini, saya memiliki aula utama, kamar tunggal, dan kamar rahasia. Aula utama dapat memungkinkan interaksi bebas, kamar tunggal diperuntukkan bagi para dewa Gu dengan temperamen aneh atau yang senang menyendiri. Kamar rahasia akan menyembunyikan segala hal tentang identitas dewa Gu. Ketiga pengaturan ini telah ditulis dalam konten aliansi sejak lama, saudara Sa tidak perlu khawatir bahwa saya telah melakukan beberapa trik di balik layar. Saya ingin tahu lokasi mana yang akan dipilih saudara Sa. Ketiga lokasi ini, dapatkah mereka ditukar sesuka hati selama proses pelelangan? Fang Yuan bertanya terlebih dahulu. Tentu saja, tetapi jika kamar rahasia sudah ditempati, kecuali pemiliknya setuju, tidak ada yang bisa masuk. Qin Bai Seng menjawab, kalau begitu saya akan memilih kamar rahasia. Fang Yuan berkata, saya akan memilih kamar rahasia juga. Tai Bai Yun Seng mengikutinya dari belakang. Qin Bai Seng mengangguk, 9. Ruang rahasia pertama sudah dipesan. Aku akan memberimu ruang ke-10 dan ke-11, bagaimana? Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng tidak punya alasan untuk menolak. Setelah mereka memasuki ruang rahasia mereka, Tanah Suci Bai Seng membuka pintu masuknya dan mengundang banyak dewa Gu masuk di ruang rahasia. Fang Yuan sedang bermain dengan cacing Gu di tangannya. Cacing Gu fana ini dimiliki oleh Qin Bai Seng, tetapi saat ini mereka dipinjamkan kepada pemilik ruang rahasia, sehingga Fang Yuan dapat mengaktifkannya. Dia mengaktifkan esensi purba dan mencoba menyuntikkannya, karena lingkungan di ruang rahasia itu langsung berubah. Sepertinya Qin Bai Seng benar-benar berusaha keras. Meskipun ini adalah ruang rahasia, di sini seperti dunia kecil, lebih besar dari taman. Cacing Gu fana ini dapat digunakan untuk mengubah lingkungan, dapat menjadi daerah pegunungan atau sungai, atau bahkan menjadi lautan atau danau, paviliun atau teras. Saat Fang Yuan terus menggunakan Gu, lingkungan di ruang rahasia itu terus berubah. Kadang-kadang, itu adalah gunung yang rimbun dan dia berada di puncak gunung di sebuah paviliun. Kadang-kadang, ada sungai-sungai besar dan dia berada di sebuah perahu yang berlabuh di sisi sungai. Tentu saja, perubahan ini hanyalah ilusi, itu tidak nyata. Jika itu nyata, kemampuan mengubah medan seperti itu pasti berasal dari Gu abadi, dia harus menghabiskan banyak esensi abadi. Fang Yuan mengambil cacing Gu dan menelusuri satu dengan pikirannya. Gu jendela timur ini memiliki banyak item lelang yang tercantum di dalamnya, semuanya adalah harta yang berharga. Fang Yuan tercengang saat melihat katalog besar itu. Beberapa item lelang memiliki ketentuan yang tertulis dalam deskripsi, selain menggunakan batu esensi abadi untuk menawar, seseorang juga dapat menukarnya menggunakan sumber daya. Jelas, sumber daya ini adalah yang dicari oleh pemilik item lelang. Fang Yuan menyapu isi daftar dan fokus pada bagian terakhir. Informasi bagian ini mencantumkan berbagai Gu abadi,
mereka memiliki semua jenis efek dan berasal dari semua jenis jalur yang berbeda. Informasi tentang cara memperdagangkan Gu ini semuanya tertulis di bagian belakang. Tidak seperti konten sebelumnya, Gu abadi itu unik, mereka tidak dapat dibeli menggunakan batu esensi abadi. Aturan ini praktis ditetapkan, bahkan selama perang kacau 5 wilayah itu masih berlaku. Jadi, untuk membeli Gu abadi, seseorang perlu menggunakan Gu abadi lain sebagai harganya. Fang Yuan memfokuskan pikirannya dan segera melihat bahwa Gu abadi miliknya juga tercantum di sana. Ada 4 Gu abadi, yaitu Rising Azure Cloud, Worldly Wave Fresh, Calamity Beckoning, dan Delight in Water and Mountain. 2 yang pertama adalah Gu abadi gerakan, 1 adalah jalur awan dan yang lainnya adalah jalur air, keduanya tidak cocok dengan jalur kekuatan Fang Yuan. Meskipun Tai Bai Yunseng juga mengolah jalur awan, ia adalah Gu abadi jalur waktu, Rising Azure Cloud juga tidak cocok untuknya. Adapun Gu abadi yang memanggil malapetaka, itu adalah peringkat 7, tetapi efeknya dapat dikatakan merugikan diri sendiri, itu praktis merupakan senjata bunuh diri jalur keberuntungan. Meskipun Fang Yuan telah memikirkan beberapa kegunaannya, jika dia dapat menukarnya dengan Gu abadi lainnya, itu akan lebih berharga. Yang terakhir adalah Gu abadi yang memanggil air dan gunung, itu dapat menghasilkan sejumlah besar keinginan gembira. Tetapi Fang Yuan sudah siap untuk memproduksi Gu pikiran jahat secara massal, dalam hal itu dapat menggantikan penggunaan keinginan gembira. Dia mungkin juga melelangnya dan melihat Gu abadi apa yang bisa dia dapatkan darinya. Jika tidak ada perdagangan yang cocok, dia bisa mengambilnya kembali. Setelah 4 Gu abadi, Fang Yuan secara alami mencantumkan persyaratan untuk menukarnya. Yang perlu disebutkan adalah bahwa keempat Gu abadi ini semuanya disiapkan menggunakan saluran perilisan, dia tidak terkait dengan mereka. Meskipun Gu abadi yang memanggil malapetaka cukup merepotkan untuk dijual dan bahkan mungkin menarik masalah, jika itu dapat diperdagangkan dengan Gu abadi yang berguna, manfaatnya melebihi biayanya. Jika ia melewatkan kesempatan emas ini, ia mungkin tidak akan memiliki kesempatan yang sama selama beberapa ratus tahun, hingga perang 5 wilayah yang kacau. Fang Yuan adalah orang yang waspada, tetapi ia juga tegas, ketika ia perlu mengambil risiko, ia tidak akan gentar dalam ketakutan dan keraguan. Selain keempat Gu abadi ini, aku masih memiliki Spring Autumn Cicada, Cleanse Soul, Connect Look, Woman's Heart, dan Gu kebijaksanaan. Fang Yuan menghitung, ia membutuhkan 5 Gu abadi yang tersisa ini, ia tidak akan melelangnya, atau bahkan memberikan kesempatan untuk mengungkapnya jika memungkinkan. Efek sebenarnya dari Spring Autumn Cicada hanya akan diketahui oleh penggunanya, meskipun ada kemungkinan gagal, Fang Yuan memperoleh banyak manfaat darinya dan memperoleh banyak pengalaman, ia tidak dapat melakukannya tanpanya. Bahkan dengan Gu kebijaksanaan di tanah yang diberkati Hu Immortal, Spring Autumn Cicada masih merupakan kartu truf terbesarnya. Fang Yuan telah memutuskan bahwa Spring Autumn Cicada akan tetap menjadi Gu vitalnya dalam bukaan pertamanya. Di masa depan, jika ia memiliki kesempatan, ia akan memilih jalur waktu dalam menjalani kenaikan abadi. Cleanse Soul Immortal Gu adalah inti dari jurus pembunuh abadi Myriad Self, meskipun ia lapar dan tidak dapat digunakan, ia tidak akan menjualnya. Connect Look Immortal Gu dapat menutupi kelemahan Spring Autumn Cicada. Fang Yuan telah merasakan kekuatan jalur keberuntungan, ia tidak akan melepaskan Immortal Gu ini. Wisdom Gu tidak mungkin, jika ia mengeluarkannya, itu akan menyebabkan keributan besar dan membuat banyak orang mengincar nyawanya. Adapun Gu abadi hati wanita, awalnya Fang Yuan ingin menyingkirkannya. Namun, karena suatu kebetulan, Fang Yuan menyimpulkan jurus pembunuh ludah racun, Gu abadi hati wanita ini adalah intinya, dan sekarang ditempatkan di bagian kanan dada Fang Yuan. Itu seperti jantung, berdetak terus-menerus. Itu kecil seperti kepalan tangan bayi, tampak ungu hitam dan dikelilingi oleh energi beracun, itu sudah terhubung dengan aliran darah Fang Yuan. Setiap kali dia bernapas, darah zombie akan mengalir perlahan, membawa racun dan beredar di tubuh Fang Yuan. Dari titik ini, orang bisa melihat jejak jurus pembunuh jalur kebijaksanaan, menyimpan hati yang jahat. Namun, Gu Fana yang membantu hati wanita seperti formasi Gu untuk penyempurnaan terbalik. Melalui penyempurnaan terbalik, mereka mengekstraksi kekuatan hati wanita. Ini karena sifat khusus Gu abadi hati wanita, penyempurnaan dan pemeliharaan dalam satu. Gu ini membutuhkan hati wanita untuk memberinya makan, setelah kenyang, semakin banyak diberi makan, semakin kuat racunnya. Saat ini,
Fang Yuan sedang menggunakan proses pemurnian terbalik untuk mengeluarkan racun itu. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup. Meskipun hati wanita adalah gu abadi yang dapat dikonsumsi, dan biasanya akan dihabiskan dalam satu kali penggunaan, melalui metodenya sendiri, dan menggabungkannya dengan cacing gu lainnya, gu itu dapat digunakan berulang kali dengan mengekstraksi kekuatannya secara perlahan dan terus-menerus. Ludah racun hanyalah jurus abadi yang belum lengkap, perlu ditingkatkan nanti. Dengan gu kebijaksanaan, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Fang Yuan mengumpulkan pikirannya saat dia meletakkan gu jendela timur, dia berkehendak dan pemandangan di depannya menjadi jelas, Fang Yuan dapat melihat aula. Lelang dibagi menjadi aula utama, kamar tunggal, dan kamar rahasia. Fang Yuan tidak dapat melihat dua yang terakhir, dia hanya dapat melihat aula utama. Saat ini, di kursi-kursi di aula utama ada lebih dari 20 gu abadi, mereka berbicara secara terbuka tanpa takut disadap. Lu tua, sudah lama, saya harap Anda baik-baik saja. Oh, King Xuanzi, kau sudah melewati kesengsaraan surgawi kedua, kan? Aku malu, fondasiku terlalu lemah, aku takut dan telah menempatkan tanah terberkatiku di dunia luar dataran utara beberapa tahun terakhir ini. Setelah menghabiskan banyak sumber daya dan meminjam gu abadi jalur waktu, aku telah memperlambat aliran waktu di tanah terberkatiku. Saat ini, aku masih memiliki satu kultivasi kesengsaraan surgawi. Bencana duniawi sulit untuk bertahan hidup, kesengsaraan surgawi adalah rintangan yang lebih sulit. Kau sangat stabil dan berhati-hati, tidak mengambil risiko besar, ini adalah metode yang sangat aman. Si Yuyan, kamu juga di sini. Kata-katamu lucu sekali. Kalau kamu, Wurong, bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Dendammu karena merebut guku waktu itu, aku akan membalas dendam. Tunggu saja, hehehe, aku tahu gu abadi ini cocok untukmu, tapi aku akan melelangnya, mari kita lihat apakah kau mampu menawarnya. Beberapa gu abadi bernostalgia, beberapa membangun hubungan, tetapi ada yang lain dengan permusuhan besar, mereka seperti Tong Mesiu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah putih berjalan ke aula utama. Haha, ada cukup banyak orang. Lelaki tua berjubah putih itu adalah tetua tertinggi pertama suku Yuan, dia melihat sekeliling dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya segera menarik perhatian orang-orang di aula, karena pembicaraan menjadi lebih lembut. Fang Yuan mengarahkan pandangannya juga, tetua tertinggi pertama suku Yuan ini adalah gu abadi peringkat 7, pemimpin kekuatan super, suku Yuan, dari dataran utara, dia memiliki kekuatan pertempuran dan kekuatan finansial yang patut dicontoh, dia adalah pesaing kuat dalam pelelangan ini. Qin Bai Sheng berdiri di pintu masuk, mengundang tamu masuk. Ia melangkah maju dan memberi hormat, ini benar-benar keberuntungan besar bagi tanah suci Bai Sheng, bahwa Tuan Yuan hadir di sini untuk memeriahkan pelelangan kita. Jangan panggil aku Tuan, panggil aku dengan namaku, Yuan Rangzun. Tetua tertinggi pertama suku Yuan melihat Qin Bai Sheng dan matanya berbinar. Ia menepuk punggung Qin Bai Sheng dengan penuh semangat. Dahulu, ia pernah bertarung dengan Qin Bai Sheng. Kekuatan Qin Bai Sheng telah diakuinya. Namun, aku memperoleh beberapa kemajuan setelah melatih keterampilan tombakku baru-baru ini. Apakah ada waktu bagi kita untuk bertanding lagi? Yuan Rangzun mengubah topik pembicaraan dan ia menunjukkan sifat aslinya sebagai seorang fanatik seni bela diri. Seni tombak tanda Dao senior Yuan masih terekam jelas dalam ingatanku. Aku ingin tahu apakah senior Yuan ingin duduk di aula utama, atau mendapatkan kamar tunggal atau kamar rahasia. Qin Bai Sheng tertawa. Ia tidak menjawab undangan itu. Berikan aku kamar tunggal. Yuan Rangzun tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk ini. Ia memikirkannya dan memberikan tanggapannya. Tepat saat Yuan Rangzun melangkah ke kamarnya sendiri, seorang sarjana tampan berjalan ke pelelangan dengan seorang gu immortal wanita mengikutinya dari belakang. Unvetered Scholar juga ikut. Tatapan para gu immortal di aula utama kembali tertarik. Aku pernah mendengar bahwa Unvetered Scholar sangat beruntung dengan wanita, memiliki dua pelayan gu immortal, bernama Tian Xiang dan Hong Xiu. Aku ingin tahu siapa yang datang bersamanya. Banyak gu immortal pria menoleh untuk melihat gu immortal wanita itu. Dia mengenakan gaun merah yang tampak seperti api, itu pasti peri Hong Xiu. Jika itu adalah peri Tian Xiang, yang terlahir dengan aroma tertentu, jika dia ada di sini, aula utama pasti sudah dipenuhi aroma harum.
Seorang Dewa Gu yang mengetahui banyak tentang mereka berkata dengan sangat antusias. Pikiran Fang Yuan dengan cepat menelusuri informasi tersebut. Cendekiawan bebas ini adalah seorang kultivator penyendiri. Ia memiliki beberapa rintangan dalam hidup. Leluhurnya bukan berasal dari dataran utara, ia berasal dari klan di benua tengah yang telah jatuh. Benua tengah penuh dengan sekte, sulit bagi klan untuk bertahan hidup. Jika mereka bisa, mereka akan menyeberangi tembok regional dan tinggal di 4 wilayah lainnya. Sendirian di wilayah lain, klan cendekiawan bebas dikucilkan dan kehilangan banyak kekuatan. Mereka hampir tidak dapat bertahan hidup di dataran utara, situasi mereka semakin memburuk. Setelah beberapa generasi, mereka akhirnya berbaur dengan dataran utara, tetapi pada saat itu, mereka berada di ranjang kematian, seperti orang tua yang sekarat. Pada generasi cendekiawan bebas, klan tersebut telah hancur total. Cendekiawan bebas membawa serta 2 pelayannya dan mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri, menjalani kehidupan yang sulit. Di saat-saat tersulit mereka, meskipun mereka dalam bahaya kematian, Unfettered Scholar tidak pernah meninggalkan kedua pengiringnya. Akhirnya, ia memperoleh kesempatan dan menjadi seorang Gu Immortal. Setelah menjadi seorang yang abadi, ia menghabiskan banyak uang dan upaya untuk membuat para pengiringnya menjadi abadi juga. Ini adalah kisah yang cukup menarik di dunia Gu Immortal Northern Plains. Baik itu Yuan Rangzun, Unfettered Scholar, atau Gu Immortal lainnya, mereka masing-masing memiliki kisah menarik mereka sendiri. Mereka adalah tokoh utama dari kisah legendaris mereka sendiri. Gu Master yang mampu menjadi abadi secara alami adalah karakter yang patut dicontoh. Sebelum pelelangan ini bahkan dimulai, sebelum semua Gu Immortal masuk, para pahlawan dan jenius yang cemerlang telah muncul seperti bintang-bintang yang bersinar di langit. Saudara Qin, lanjutkan pekerjaanmu, kita bisa memilih kamar sendiri. Cendekiawan bebas melambaikan tangan kepada Qin Bai Sheng sambil berbicara dengan nada yang menunjukkan hubungan dekatnya dengan Qin Bai Sheng. Selanjutnya, cendekiawan bebas berjalan perlahan ke sebuah kamar bersama Peri Hong Xiu. Setelah dia pergi, lebih banyak Dewa Gu berdatangan, beberapa memilih kamar tunggal, tetapi sebagian besar memilih aula utama. Adapun mereka yang memilih kamar rahasia, mereka masuk melalui saluran rahasia ke kamar masing-masing. Ini tidak dapat dilihat dari aula utama. Meskipun Qin Bai Sheng adalah seorang kultivator penyendiri, dia memiliki kekuatan besar dan juga menunjukkan rasa hormat yang besar kepada orang lain. Dia memiliki jaringan yang luas dan hubungan dengan banyak ahli. Tai Bai Yun Sheng mentransmisikan dari ruang rahasia ke-11. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Qin Bai Sheng, tetapi dia memiliki penilaian yang tinggi terhadap pria itu. Fang Yuan melihat ke aula sambil menganalisis, itu bukan sepenuhnya berkat Qin Bai Sheng. Sebelumnya, ketika gedung 88 yang sejati runtuh, para Dewa Gu dataran utara memperoleh banyak Dewa Gu, mereka perlu memperdagangkannya dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ada juga esensi dari warisan sejati jalur keberuntungan. Selain itu, dengan hancurnya tanah terberkati Istana Kekaisaran, situasi dataran utara berubah dengan cepat, semua kekuatan super perlu membuat aturan baru. Karena waktu dan situasi khusus ini, pelelangan bisa menjadi sangat besar. Qin Bai Sheng dan Peri Lisan mampu mengundang Dewa Gu peringkat 8 bukan hanya karena reputasi mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak Dewa Gu yang berdatangan. Di aula, para Dewa Gu berbicara dan membuat banyak kegaduhan. Meskipun para Dewa Gu kuat dan memiliki esensi purba yang tak terbatas, mampu menghancurkan manusia, mereka sibuk mengelola lubang abadi mereka dan harus membuat banyak persiapan untuk bencana dan kesengsaraan. Mereka memiliki waktu yang sangat terbatas. Terlebih lagi, dunia ini sangat luas dan jumlah Gu Immortal sedikit, mereka jarang berinteraksi satu sama lain. Terutama kesempatan seperti ini yang mengumpulkan begitu banyak Gu Immortals, itu sangat langka. Gu Immortals perlu berinteraksi, mereka sangat menekankan pada jaringan sosial mereka. Gu Immortals itu unik. Seringkali, Gu Immortals perlu meminjam Gu Immortals untuk menyelesaikan masalah mereka. Terlebih lagi, ekonomi dunia ini tidak berkembang, banyak sumber daya berharga tidak dapat dibeli menggunakan batu esensi abadi, mereka hanya dapat diperdagangkan dengan barang langka pada saat-saat tertentu. Lelang ini mengumpulkan hampir semua Gu Immortals di Northern Plains. Kesempatan untuk berinteraksi seperti itu sangat langka. Di aula utama, Gu Immortals berbicara dan bertukar informasi. Bahkan beberapa musuh memiliki dendam mereka yang dimediasi dan diselesaikan untuk sementara.
Dewa Gu sangat langka, jaringan sosial mereka hanya sebesar itu. Jika seseorang bukan teman, mereka akan menjadi musuh, bahkan jika mereka orang asing, mereka akan tetap terhubung entah bagaimana di jaringan sosial ini selama mereka berbicara tentang teman-teman mereka. Setelah Unfettered Scholar, seorang lelaki tua membawa tongkat berjalan perlahan ke aula lelang. Qin Bai Sheng melihat ini dan ekspresinya menjadi cerah, dia cepat-cepat melangkah maju dan memberi hormat. Qin Bai Sheng memberi hormat kepada Lord Yao Huang. Yao Huang, salah satu dari 5 peringkat 8 Dewa Gu di Northern Plains. Aula itu sunyi, banyak Dewa Gu tidak bisa duduk lebih lama lagi, mereka berdiri dan memberi salam. Lord Yao Huang, Anda adalah dermawan saya, terimalah penghormatan saya. Jika bukan karena Lord Yao Huang, saya masih akan terluka sekarang. Lord Yao Huang, apakah Anda ingat saya? Saya Xiao Xi, yang mencari ulat kecamba untuk Anda saat itu. Bahkan Dewa Gu yang berada di kamar tunggal keluar dan menyapa Yao Huang. Halo semuanya, selamat siang, selamat siang. Yao Huang memasang ekspresi ramah saat mengangguk, dia tidak berpura-pura dan tidak bersikap sombong. Seperti Tai Bai Yun Sheng, Yao Huang adalah Dewa Gu penyembuh dan terkenal di jalan yang benar, dia memiliki garis keturunan Huang Jin yang murni, menjadi tetua tertinggi dari kekuatan super, suku Yao, dia memiliki reputasi yang tinggi di dataran utara, bisa dikatakan sebagai yang tertinggi dari 5 Dewa Gu peringkat 8 di dataran utara. Cerita tentang Yao Huang sangat banyak, butuh waktu lebih dari 3 hari 3 malam untuk membacanya. Cerita berikut ini terkait erat dengan Fang Yuan, terjadi beberapa dekade yang lalu. Yao Huang menciptakan Dewa Gu penyembuh baru, selama 100 tahun terakhir, dia telah meminta zombie abadi di aliansi zombie untuk melakukan eksperimen pada mereka. Saat penelitiannya semakin mendalam, Yao Huang mendapatkan beberapa hasil dan benar-benar berhasil mengubah dirinya menjadi zombie abadi. Banyak ahli Dewa Gu tidak dapat mengetahui kebenarannya. Mereka tertipu dan mengira bahwa masa hidup Yao Huang hampir habis, memaksanya untuk menjadi zombie abadi. Dengan demikian, Yao Huang menyatakan bahwa dia ingin bergabung dengan aliansi zombie. Pada saat yang sama, pemimpin Zombie Alliance, Blazing Heaven Demones, sudah pergi dan memasuki Laut Timur. Tanpa pemimpinnya, Zombie Alliance hanya memiliki Yin Liu Gong dan 2 orang lainnya yang berpangkat 7 untuk menjaga markas. Tidak seorang pun di Zombie Alliance yang dapat mengungkap metode Yao Huang, tetapi pada saat-saat terakhir, ia kalah di pintu masuk aula diskusi. Tidak peduli seberapa keras Yao Huang mendorongnya, ia tidak dapat membuka pintu. Hal ini membuat para zombie abadi hanya dapat saling memandang dengan cemas. Akhirnya, Yao Huang tidak bisa masuk dan hanya bisa tertawa terbahak-bahak, melepaskan penyamarannya dan menjelaskan kebenarannya. Meskipun dia telah berbohong kepada semua orang, dia memiliki reputasi yang hebat dan tingkat kultivasi yang tinggi. Tidak ada zombie abadi yang berani menyinggung perasaannya. Pada akhirnya, mereka bahkan mengirimnya kembali dengan sopan. Tepat saat Yao Huang masuk, Yin Liu Gong juga datang. Oh, Little Liu. Yao Huang menoleh ke belakang dan menyapa. Junior memberi hormat kepada Lord Yao Huang. Yin Liu Gong memiliki ekspresi menyanjung saat dia maju dan menyapa. Saat ini, Zombie Alliance mengambil misi tepat pada waktunya. Zombie abadi itu datang ke suku Yao dan penelitianku tidak terhambat. Ngomong-ngomong, itu semua berkat kerja sama Zombie Alliance-mu. Yao Huang berterima kasih sambil tersenyum. Aku tersanjung, merupakan kehormatan bagi kami untuk bekerja dengan Lord Yao Huang. Di masa depan, ketika Lord Yao Huang berhasil dalam penyembuhan Gu abadi yang baru, itu akan menguntungkan para Gu abadi di dataran utara juga. Yin Liu Gong terampil dalam hubungan sosial, dia berbicara dengan tepat. Yao Huang mengulurkan lengannya yang keriput, meraih Yin Liu Gong, kemarilah Liu kecil, duduklah bersamaku. Sebelum Yin Liu Gong dapat menolaknya, ia berkata kepada Qin Bai Sheng, Qin kecil, berikan kami satu kamar. Maka, di bawah tatapan iri semua orang, keduanya memasuki kamar tunggal itu. Yao Huang adalah Dewa Gu peringkat 8 pertama yang masuk, selanjutnya, Dewa Langit Bai Zhu, Grandmaster 5 Elemen, dan leluhur tua Sui Hu muncul. Setiap kemunculan mereka tak terelakkan menyebabkan keributan besar. Sebelum kemunculan Yang Mulia Dewa Mimpi Agung, peringkat 8 adalah puncak kekuatan pertempuran dunia Dewa Gu. 5 Dewa Gu peringkat 8 di dataran utara adalah eksistensi mulia yang memperoleh banyak penghormatan dari orang-orang. Di antara mereka,
leluhur tua Suehu adalah orang nomor satu di jalur iblis, ia adalah pemimpin tanah suci gunung bersalju. Yao Huang adalah tetua tertinggi pertama dari suku Yao, ia adalah peringkat 8 dari jalur lurus. Dewa Langit Bai Zhu dan Grandmaster 5 Elemen adalah kultivator tunggal, mereka tidak lurus maupun jahat, mereka berada di faksi netral. Terakhir, ada Pangeran Feng Xian, dia juga seorang dewa Gu jalur lurus. Namun, dia hanyalah seorang tetua tertinggi eksternal dari suku Gong yang memiliki kekuatan super. Dia tidak memiliki garis keturunan Huang Jin dalam dirinya, statusnya agak canggung. Karena dia memiliki beberapa keluhan dengan suku Gong, dia telah tinggal di luar selama bertahun-tahun. Dia tidak bekerja untuk suku Gong, hanya ketika suku Gong menghadapi krisis besar, dia akan membantu. Di antara 5 peringkat 8, 2 orang adalah orang benar, 1 adalah iblis, dan 2 orang netral. Hubungan seperti itu juga merupakan keseimbangan kekuatan saat ini di dataran utara. 3 ahli peringkat 8 berikutnya semuanya memilih kamar tunggal. Di aula, sudah ada 40 hingga 50 orang. Di antara 5 peringkat 8, 4 telah muncul. Hanya Pangeran Feng Xian yang tersisa. Ini benar-benar peristiwa langka yang sulit disaksikan dalam ratusan tahun. Ini adalah pengalaman yang membuka mata. Untuk dapat meninggalkan kesan pada para ahli ini, perjalanan ini sepadan. Petik 2. Para ahli hebat peringkat 8 semuanya mulia dan memiliki aura yang mengesankan secara alami. Aku ingin tahu seperti apa sikap Pangeran Feng Xian. Saat semua orang menunggu dengan penuh harap, seorang Gu immortal wanita yang tampak dingin berjalan masuk tanpa suara. Itu adalah Feng Jiuge, yang telah menyamar sebagai peri Yulan. Banyak orang tahu tentang hubungan peri Yulan dan Pangeran Feng Xian. Perhatian mereka dengan cepat tertuju. Qin Bai Sheng segera menghampirinya. Guru sedang memadukan ki gua surganya, aku akan mewakilinya untuk pelelangan ini. Feng Jiuge berkata, tanpa tertawa atau tersenyum. Dia memiliki nyali yang besar, sebagai Gu immortal dari wilayah luar, dia berani menghadiri pelelangan dataran utara pada saat yang sensitif ini. Begitu dia muncul, dia mengumumkan hal ini dengan keras, itu untuk menghalangi yang lain. Dengan menggunakan Pangeran Feng Xian sebagai tameng, itu akan membantunya selama proses pelelangan. Mendengar bahwa Pangeran Feng Xian tidak datang, gelombang kekecewaan datang ke aula utama. Feng Jiuge memiliki ekspresi tenang, wajah yang samar-samar dikenalnya benar-benar jurus pembunuh yang luar biasa, tidak ada satupun dewa Gu di aula yang bisa melihat kekurangan dalam penyamarannya. Tentu saja, ini juga karena para dewa Gu saling menghormati dan tidak menggunakan Gu investigasi untuk mengintip satu sama lain tanpa alasan. Terutama ketika peri Yulan, yang menyamar sebagai Feng Jiuge, memiliki ahli hebat peringkat 8 di belakangnya. Selain itu, tidak ada yang mengira dia begitu berani. Di bawah tatapan semua orang yang bersinar, peri Yulan berjalan ke satu ruangan. Seperti Fang Yuan, dia bermain-main dengan Gu Fana dan mengubah lingkungan di ruangan itu. Selanjutnya, dia meraih jendela timur dan melihat ke dalam. Oh, saat dia melihatnya, jantung Feng Jiuge berdebar kencang. Jejak gelombang duniawi Gu abadi yang senang dengan air dan gunung, bukankah ini cacing Gu inti untuk rumah Gu abadi, paviliun air, sekte saya. Mereka benar-benar muncul di sini. Keterkejutan melintas di mata Feng Jiuge, tetapi dengan cepat menjadi tenang dan menghilang. Ini menunjukkan kendali tertingginya atas kondisi mentalnya sendiri. Tampaknya para tetua tertinggi di sekte menebak dengan benar. Saat itu, wanita suci sekte kita, Mo Yao, telah membawa paviliun air ke tanah suci pengadilan kekaisaran. Tanpa bantuan paviliun air, dia tidak akan bisa memasuki tanah suci pengadilan kekaisaran. Sekarang tanah suci pengadilan kekaisaran hancur dan bangunan 88 yang sejati runtuh. Tampaknya paviliun air juga hancur dan inti Gu diambil oleh para dewa Gu dataran utara. Oh, ada Gu abadi yang memanggil malapetaka. Menurut catatan sekte, wanita suci Mo Yao pernah memperoleh esensi jalur keberuntungan di bangunan 88 yang sejati, memurnikan Gu abadi yang memanggil malapetaka untuk membantu suaminya, Boking. Namun, kesengsaraan Boking terlalu besar, meskipun Gu abadi yang memanggil malapetaka menarik sebagian kesengsaraan, mereka tidak dapat bertahan hidup, keduanya binasa. Gu abadi yang memanggil malapetaka juga hancur dalam prosesnya, untuk berpikir bahwa ada Gu abadi yang memanggil malapetaka baru. Penemuan ini membuat Feng Jiuge semakin curiga.
Bagaimana gua abadi yang memanggil malapetaka itu muncul? Siapa yang memurnikannya? Orang yang melelangnya? Atau apakah itu tersebar ke dunia luar setelah tanah terberkati istana kekaisaran dihancurkan, sehingga diambil oleh seseorang? Apa hubungannya ini dengan Mo Yao? Menurut rumor, Mo Yao meninggalkan warisan. Apakah warisan ini berisi cara untuk memurnikan gua abadi yang memanggil malapetaka? Seketika, Feng Jiuge berpikir keras, banyak ide muncul di benaknya. Hehe, dia tiba-tiba tertawa, lelang ini benar-benar layak untuk diikuti. Saat aku masuk, aku memperoleh begitu banyak petunjuk. Bagaimanapun, aku harus mengambil kembali kesenangan di air dan gunung serta jejak gelombang duniawi. Rumah afinitas roh telah kehilangan paviliun air terlalu lama. Adapun gua abadi yang memanggil malapetaka, itu adalah peringkat 7, harga untuk menukarnya sangat tinggi, aku akan melihat bagaimana keadaannya dulu. Seiring berjalannya waktu, semuanya berjalan dengan stabil. Jumlah Dewa Gu yang masuk semakin sedikit. Setelah beberapa saat, Qin Bai Sheng menutup pintu masuk tanah sucinya. Ia berjalan ke panggung tinggi di depan aula utama, dan berkata singkat dan langsung ke intinya, hadirin sekalian, waktunya telah tiba, pelelangan akan resmi dimulai. Aneh, mengapa Perilisan dan Hei Lou Lan belum datang? Tai Bai Yun Sheng menyampaikan pesan kepada Fang Yuan. Ya, saya juga bingung. Berdasarkan sifat Perilisan, ia seharusnya duduk di aula utama setelah ia tiba. Namun, tidak ada jejaknya sama sekali. Fang Yuan menjawab, saat ini, pelelangan memiliki 3 tempat untuk peserta, aula utama, kamar tunggal, dan kamar rahasia. Jika mereka memilih kamar rahasia, mereka akan masuk langsung melalui jalur rahasia dan tidak akan muncul di depan umum. Namun, bahkan jika Perilisan memasuki kamar rahasia, ia tidak akan melakukannya tanpa menyapa kita. Apakah Anda memperhatikan ini? Tidak ada Dewa Gu dari suku Hei yang hadir. Tai Bai Yun Sheng menunjukkannya. Fang Yuan bergumam, kita harus mengirim surat terlebih dahulu untuk menanyakan situasi ini. Perilisan dan Hei Lou Lan terikat dengan kita oleh aliansi pegunungan bersalju, kemungkinan mereka mengkhianati kita tidak mungkin. Jika mereka menghadapi penyergapan dari Hei Cheng dan yang lainnya, dengan kekuatan mereka berdua, mereka seharusnya dapat mengirim pesan untuk meminta dukungan. Sementara keduanya diam-diam berdiskusi, barang lelang pertama sudah dipajang di panggung. Semua orang harus tahu, ini adalah awan kepala langit. Ketika mereka menyebar, mereka dapat membentang lebih dari 1.300 km persegi. Awan kepala langit dalam jumlah besar seperti itu jarang ditemukan bahkan di surga kuning harta karun. Tawaran awal adalah 20 batu esensi abadi, setiap tawaran harus meningkat setidaknya 5 batu esensi abadi. Silakan mulai, Qin Bai Sheng mengumumkan. Awan kepala langit, ini berguna untuk tanah terberkati Tai Bai milikku. Perhatian Tai Bai Yun Sheng segera tertarik, dan dia secara tidak sadar menggunakan gufana yang telah disiapkan di ruang rahasia untuk mengajukan tawarannya. Qin Bai Sheng merasakan tawaran itu dan segera mengumumkan, ruang rahasia ke-11 menawar 30 batu esensi abadi. Saat berikutnya, seorang Dewa Gu jalur awan di aula utama berteriak, 35 batu esensi abadi. Tai Bai Yun Sheng terkekeh saat mengaktifkan gufana untuk menawar lagi. Dia langsung menaikkan harga 10, menjadi 45 batu esensi abadi. 45 batu esensi abadi cukup untuk membeli mayat binatang buas yang terpencil. Dewa Gu jalur awan yang telah mengajukan penawaran menggertakkan giginya, ragu-ragu sejenak tetapi tidak mengajukan penawaran lagi. Di atas tanah, ada binatang pemimpin bumi, di langit, ada binatang pemimpin langit. Di dalam 9 surga yang tak terhitung jumlahnya, kelompok binatang pemimpin langit kurang lebih hidup di setiap surga. Yang disebut awan pemimpin langit terbentuk dari napas binatang pemimpin langit, mengembun perlahan selama jangka waktu yang lama. Awan ini dapat membangun lingkungan di celah abadi yang dapat meningkatkan produksi cacing Gu jalur awan. Jika sekelompok binatang pemimpin langit hidup di lingkungan berawan ini, efeknya akan lebih menakjubkan, dan jika dikelola dengan benar, akan ada aliran awan pemimpin langit yang tak ada habisnya. Namun, bagian utuh dari 9 surga yang tak terhitung jumlahnya hanya dapat dieksplorasi oleh Dewa Gu peringkat 7 atau peringkat 8 yang kuat. Setiap binatang pemimpin langit setidaknya adalah raja binatang yang bermutasi, yang sebanding dengan kaisar binatang biasa. Dan raja dari setiap kelompok binatang pemimpin langit pada dasarnya berada di tingkat binatang buas yang sunyi.
45 batu esensi abadi, sekali saja. Qin Bai Sheng berbicara, melihat bahwa tidak ada lagi tawaran. Teh bola apung sudah banyak di tanah terberkatiku. Aku akan memanen hasil panen pertama di akhir bulan ini. Aku bermaksud untuk mendatangkan burung kolibri giok nanti. Jika aku bisa menambahkan awan kepala langit, aku akan memiliki blok bangunan untuk mendatangkan bunga langit dan burung elang mengambang dengan lancar. Adik junior, kau naik ke Gu Immortal lebih lambat dariku, tetapi kau sudah memiliki pengalaman dalam mengelola tanah terberkati melalui tanah terberkati Gu Immortal. Bisakah kau memberitahuku apa pendapatmu tentang rencanaku? Tai Bai Yun Sheng terkekeh saat dia mengirimkan suaranya ke Fang Yuan. Di panggung, Qin Bai Sheng berteriak lagi, 45 batu esensi abadi, pergi 2 kali. Fang Yuan merenung sejenak dan menjawab Tai Bai Yun Sheng, bunga langit memang tumbuh di awan, dan burung elang mengambang sering menjadi inang bagi cacing Gu jalur awan. Bai tua, apakah kau berpikir untuk mengolah jalur waktu dan jalur awan? Ya, kemampuan jalur waktuku terspesialisasi dalam penyembuhan. Jika aku bisa menambahkan jalur awan, itu bisa menutupi kekurangan lainnya. Tai Bai Yun Sheng berkata tanpa ragu. Awalnya, ia ahli dalam gerakan jalur awan, pencapaiannya mencapai alam master terbang dengan menggunakannya. Kemudian, ia berurusan dengan Raja Manusia Tinta Dataran Utara, Mo Tan Sang, yang menjual kepadanya jurus pamungkas cincin awan 9 dengan harga murah. Hal ini memperdalam minat Tai Bai Yun Sheng pada jalur awan. Fang Yuan tidak merasa pilihan ini tiba-tiba. Pada saat ini, Qin Bai Sheng berteriak untuk ketiga kalinya, 45 batu esensi abadi untuk lebih dari 1.300 km persegi awan utama langit, melewati. Tunggu, 55 batu esensi abadi. Tawaran itu baru saja akan diputuskan, ketika tiba-tiba seorang Gu abadi berbicara. Suaranya datang dari kamar tunggal ke-17. Tai Bai Yun Sheng tidak menyangka akan ada perubahan seperti itu saat dia buru-buru mengajukan penawaran, 60 batu esensi abadi. Harga ini akhirnya menghilangkan pikiran untuk membeli dari semua orang yang hadir, memungkinkan Tai Bai Yun Sheng untuk mendapatkan keinginannya. Barang kedua untuk dilelang adalah sekelompok antelop roh hitam langka. Ukuran kelompok binatang buas mencapai 320.000. Dan memiliki 5 kaisar binatang buas. Harga terendah adalah 10 batu esensi abadi, setiap penawaran harus setidaknya 4 batu esensi abadi lebih tinggi. Harga dapat diturunkan jika Anda menggunakan salep pelangi vertikal untuk berdagang. Qin Bai Sheng mengumumkan, antelop roh hitam sudah sulit ditemukan di dataran utara, ukuran kelompok binatang buas ini sangat besar, seharusnya dibesarkan di lubang abadi beberapa dewa Gu. Cacing Gu yang tinggal di antelop roh hitam sebagian besar adalah cacing Gu jalur jiwa, sehingga ini terutama menarik perhatian dewa Gu jalur jiwa. Dewa Gu yang melelang kelompok antelop roh hitam ini membutuhkan bahan penyempurnaan Gu, salep pelangi vertikal. Jadi, penawaran dapat dilakukan dengan menggunakan batu esensi abadi atau salep pelangi vertikal. Satu putaran penawaran berlalu, dan kelompok antelop roh hitam ini dibeli oleh dewa Gu seharga 28 batu esensi abadi. Item ketiga adalah satu set resep Gu yang berasal dari era kuno abad pertengahan, namanya adalah Inci Waktu. Ini berisi semua resep dari peringkat 1 hingga peringkat 5, dan yang terpenting adalah resep Gu ini telah ditingkatkan. Semua bahan penyempurnaan dapat ditemukan secara umum. Harga terendah adalah 22 batu esensi abadi dan Anda juga dapat menggunakan binatang buas, kulit ular berkepala 6 untuk mengurangi harga. Qin Bai Sheng mengumumkan, petik 2. 23 batu esensi abadi. Bukankah memalukan untuk hanya menambahkan 1 batu esensi abadi? 30 batu esensi abadi. Saya menawar 32. Kali ini, jelas ada lebih banyak dewa Gu yang menawar daripada 2 kali sebelumnya. Inch of Time adalah cacing Gu jalur waktu yang tidak dapat digunakan pada manusia tetapi dapat digunakan pada target lain, dan digunakan secara luas dalam penyempurnaan Gu. Misalnya, jika cacing Gu memerlukan waktu 3 hari 3 malam untuk disempurnakan, dan Gu Inch of Time digunakan, cacing tersebut akan dengan cepat mencapai kondisi yang memerlukan waktu 3 hari 3 malam, dengan mempercepat pertumbuhan dan transformasi cacing Gu. Dan jumlah waktu yang harus dihabiskan oleh Master Gu mungkin hanya beberapa saat saja. Fang Yuan telah memperoleh resep Gu untuk kekuatan kelompok Gu dari era purbakala kuno, yang harga pasarannya hanya 2 batu esensi abadi. Inch of Time hanyalah resep Gu dari era purbakala abad pertengahan, tetapi itu adalah satu set lengkap,
dari Gu peringkat 1, 1 Inch of Time, hingga Gu peringkat 5, 5 Inch of Time. Hal terpenting adalah bahwa resep Gu ini telah disempurnakan oleh Gu abadi. Semua bahan penyempurnaan Gu yang dibutuhkan juga sesuai dengan situasi saat ini dan tidak sulit diperoleh. Tidak seperti resep Gu asli, di mana banyak bahan penyempurnaan akan sangat langka, mahal atau punah. Hal ini menentukan kenaikan harga yang eksplosif, mencapai harga dasar 22 batu esensi abadi. Segera, penawaran mencapai 48 batu esensi abadi. Tai Bai Yun Seng juga mengajukan penawarannya saat ini, 58 batu esensi abadi. Dia menaikkan harga 10 batu esensi abadi sekaligus, mencoba menakut-nakuti para pesaing. Tai Bai Yun Seng kaya, bahkan lebih kaya dari Fang Yuan. Dia memiliki Landscape As Before dan Man As Before, dua Gu abadi penyembuh jalur waktu yang hebat, dan karenanya sangat dicari di Laut Timur. Terutama dalam penjelajahan tanah terberkati Yulu, mereka mungkin gagal, tetapi dia telah menggunakan Man As Before untuk menyelamatkan seorang Gu abadi. Gu abadi ini memberinya sekitar 100 batu esensi abadi sebagai imbalan, dan juga mengatakan bahwa dia berutang budi kepada Tai Bai Yun Seng yang akan dia bayar di masa depan. Yang terpenting, tanah terberkati Tai Bai Yun Seng sehat dan menghasilkan esensi abadi anggur hijau pada setiap interval waktu yang tetap. Esensi abadi anggur hijaunya terakumulasi hari demi hari, sampai-sampai dia tidak dapat menghabiskan semuanya. Aliran waktu tanah terberkati Tai Bai miliknya 33 kali lebih cepat daripada dunia luar, hampir sama dengan tanah terberkati kelas super milik Hei Loulan. Ini karena tanah terberkatinya adalah tanah terberkati kelas tinggi dan dia juga seorang Gu abadi jalur waktu. Jadi, dalam aspek sumber daya jalur waktu, itu agak luar biasa. Satu hari di dunia luar akan menjadi 1 bulan di tanah terberkati Tai Bai Yun Seng. Secara teori, tanah yang diberkati akan menghasilkan saripati abadi anggur hijau setiap bulan. Dalam waktu yang sama untuk dunia luar, jumlah saripati abadi anggur hijau yang diperoleh Tai Bai Yun Seng beberapa kali atau bahkan 10 kali lebih tinggi daripada Gu Immortals peringkat 6 biasa. Sebaliknya, Fang Yuan mungkin memiliki nyali untuk urusan Gu, tetapi ia harus menangani segala macam pengeluaran, terutama pengubahan batu saripati abadi menjadi saripati abadi anggur hijau. Apertur abadinya telah mati dan tidak dapat lagi menghasilkan saripati abadi, terlebih lagi ia akan hancur dan menyusut setiap interval waktu yang ditentukan, yang merupakan kemunduran yang sangat besar baginya. Tawaran Tai Bai Yun Seng memang membuat takut sebagian besar Gu Immortal yang bersaing. Namun, masih ada beberapa yang bertahan. Seiring dengan meningkatnya tawaran dengan 2 penawaran tambahan, harga perlahan naik menjadi 66 batu esensi abadi. 66 batu esensi abadi untuk membeli 1 set resep Gufana. Beberapa Gu Immortal tingkat rendah di aula utama terdiam. Itu tidak bisa dianggap mahal. 1 inci waktu tidak dapat digunakan untuk diri sendiri, tetapi dapat digunakan untuk menghemat waktu dan memiliki berbagai aplikasi seperti mengurangi durasi penyempurnaan Gu. Jika Anda mempertimbangkannya dalam jangka panjang, terutama bagi para Gu Immortal yang juga mengolah jalur penyempurnaan, mereka dapat menggunakan 1 inci waktu untuk perlahan-lahan mengumpulkan tabungan senilai 66 batu esensi abadi. Seorang Gu Immortal dengan tenang menganalisis. Harga ini sudah mencapai puncaknya. Tidak bijaksana untuk menaikkan harga lebih lanjut. Kecuali jika Anda memiliki persyaratan khusus untuk itu. Gu Immortal lainnya menambahkan analisisnya. 66 batu esensi abadi, sekali saja. Qin Bai Seng mulai menutup tawaran. Pada saat ini, Fang Yuan mengirimkan suaranya kepada Tai Bai Yun Seng, "Bai tua, mari kita bagi batu esensi abadi dan membuat penawaran bersama." Tai Bai Yun Seng senang, "Adik junior, kamu juga punya niat untuk mendapatkannya, itu bagus." Dengan demikian, dia langsung menaikkan harga menjadi 68. Hanya 1 dewa Gu lainnya yang terus menawar, menambahkan 1 batu esensi abadi. Akhirnya, Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng membayar harga mahal 70 batu esensi abadi untuk menyelesaikan pembelian Inch of Time. Waktu berlalu, satu demi satu, harta terus dilelang. Persaingan di aula utama semakin sengit dan suasananya juga berubah menjadi berapi-api. Banyak dewa Gu kehilangan arah dan mulai berdebat. Meskipun mereka memiliki akal sehat dan ketenangan, dengan keuntungan besar di depan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memerah karena gelisah. Setelah puluhan barang dilelang,
beberapa dewa Gu tingkat rendah sudah tidak berdaya untuk terus bertarung, beberapa berkeringat, beberapa pucat, sementara banyak yang kelelahan. Penawaran tidak hanya membandingkan kekayaan tetapi juga melibatkan pertempuran psikologis. Secara bertahap, penawar Gu Immortal peringkat 6 menjadi lebih sedikit. Gu Immortal peringkat 6 biasanya memiliki beberapa ratus batu esensi abadi sebagai simpanan, sementara peringkat 7 akan memiliki beberapa ribu atau lebih dari 10.000 langsung di tangan mereka. Pada peringkat 8, memiliki beberapa puluh ribu batu esensi abadi adalah suatu kepastian. Dan mereka yang telah mengumpulkan selama bertahun-tahun akan memiliki ratusan ribu batu esensi abadi di tangan. Semakin kuat kultivasinya, semakin banyak sumber daya yang dimilikinya. Peringkat 6 biasa memiliki fondasi yang terlalu lemah, untungnya, mereka dapat menurunkan harga dengan barang-barang lain, jika tidak, sebagian besar dari mereka pasti sudah benar-benar keluar dari permainan. Fang Yuan juga hanya memiliki beberapa ratus batu esensi abadi. Dia telah mengajukan penawaran, tetapi hanya sedikit yang berhasil sementara sebagian besar gagal, dan dia masih menunggu dengan sabar untuk pertunjukan utama. Akhirnya, dia mendengar Qin Bai Sheng mengumumkan, selanjutnya, kita akan memulai pelelangan Gu abadi. Bagian terpenting ada di sini. Mata Fang Yuan berbinar, tidak hanya dia, Gu abadi lainnya juga bersemangat. Lelang sebelumnya hanya dapat dianggap sebagai pendahuluan. Acara sebenarnya baru saja berlangsung, perdagangan Gu abadi.